Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tita Ike Fitriani. Saya adalah salah satu mahasiswa peserta PPG Bat 1 tahun 2025 di LPTK UIN Raden Mas Said Surakarta. Hari ini Sabtu, tanggal 10 Mei 2025, saya akan melaksanakan praktek mengajar di kelas 5 dengan materi berkorban dengan syarat untuk mengikuti uji kinerja. Bagaimana prosesnya? Mari kita saksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, luar biasa. Alhamdulillahirabbil alamin. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Tepuk tangan untuk kita semua. Sebelum kita mulai, bisa kalian berdiri sebentar. Silakan kalian cek kerapian, kemudian kebersihan sekeliling kalian sudah bersih. Sudah? Silakan duduk kembali. Sebelumnya ada yang bisa memimpin berdoa? Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua? Amin. Anak-anak, sebelum dimulai, hadir semua hari ini? Hadir berapa? Hadir semua ya? Nah, tapi sebelum kegiatan hari ini dimulai, kita menyanyikan lagu nasional dulu ya. Indonesia Raya ya. Biar kita tidak kehilangan jiwa nasionalisme kita, walaupun kita sekarang sedang pelajaran agama. Ya. Ada yang bisa memimpin? Yuk. Hiduplah Indonesia Raya 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Selesai. Terima kasih. Nah, selanjutnya sebenarnya apa tujuan kita untuk mempelajari tentang ibadah kurban? Apa? Tujuannya apa? Kita belajar tentang ibadah kurban. Itu apa tujuannya sebelumnya? Kalian ada yang tahu? Hah? Ada yang tahu, Nana? Di sini, kenapa?
tujuannya belajar tentang berkorban? Hah? Kita harus tahu apa itu pengertian ibadah kurban secara bahasa dan istilah, serta dalam hukum Al-Quran dan hadis dalam pelaksanaannya. Kemudian siswa dapat ini mengidentifikasi dalil-dalil naklinya yang berkaitan dengan perintah dan keutamaan ibadah kurban. Terus memahami sejarah disyariatkannya ibadah kurban dan hikmah di balik perintah itu. Kemudian menjelaskan syarat-syarat hewan yang sah untuk dikurbankan, jenisnya, usianya, dan kondisi fisik. Terus memahami ini rukun dan tata cara pelaksanaan ibadah kurban sesuai dengan syariat Islam. Waktu pelaksanaan ibadah kurban, terus pembagian daging kurban itu yang sesuai dengan ketentuan syariat itu seperti apa. Terus menganalisis hikmah dan nilai-nilai sosial yang terkandung dalam ibadah kurban. Kemudian kita harus juga menyesuaikan dengan apa? Profil pelajar Pancasila yang ingin dicapai apa? Keimanan, kesetiaan kepada Tuhan yang Maha Esa, kemudian kemandirian, kerjasama, keberagaman global dan bernalar kritis. Nah, terus kreativitas ini, kemudian lagi tujuan pembelajarannya ini. Nanti peserta itu mampu menyebutkan minimal 2 dalil nakli tentang perintah ibadah kurban. Kemudian berdiskusi, menjelaskan 3 syarat hewan yang sah dikurbankan itu apa. Terus nanti ada penugasan kelompok, membuat infografis tentang cara penyembelihan kurban. Kemudian menunjukkan sikap berbagi dengan sesama yang membutuhkan. Nah, saran apa yang kita butuhkan yang ini. Kemudian, nah, kegiatan pembelajaran yang pertama yang sudah kita lakukan ya anak-anak ya. Ini juga kegiatan intinya. Nah, nanti akan kita tayangkan tentang video tentang video kurban ya. Tapi sebelumnya akan kita bagikan pretest ya yang coba kalian kerjakan. Gimana ya kertasnya? Gimana ya? Saya bagikan ini ya. Yang lembar kerja pertama ini nanti garis-garis dihubungkan ini ya. Ini nanti kan ada gambar kambing, ada gambar domba, sapi, onta. Lah ini mbok silake. Tapi kalian harus tahu kira-kira domba itu umurnya sih dikorbankan itu berapa tahun. Seperti itu ya. Coba kalian kerjakan dulu ya. Nanti setelah kalian kerjakan ini, ada yang saya putarkan video tentang kurban. Dikasih nama ya, Nak? Ada kesulitan? Itu dipahami? Ya? Sudah? Benar ya? Sebelum kita membahas, kita lihat videonya dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kali ini kita akan membahas ibadah kurban, mulai dari cara memilih, mengambil, sampai dengan distribusi hewan kurban yang sesuai dengan syariat agama Islam. Kita akan mengawalnya dari pengertian apa yang dimaksud dengan berkurban. Kurban
Kurban adalah mendekatkan diri kepada Allah dengan mengerjakan sebagian perintahnya, berupa menyembelih hewan dengan tujuan beribadah kepada Allah pada hari raya haji atau Idul Adha dan 3 hari masyrik, yaitu tanggal 11, 12, dan 13 bulan Dzulhijjah. Nabi Muhammad SAW tidak pernah meninggalkan ibadah kurban sejak syariatnya sampai beliau wafat. Hukum berkurban menurut Imam Syafi'i adalah sunnah muakkad atau sunnah yang dikuatkan. Sedangkan menurut Abu Hanifah, hukum ibadah kurban bagi orang yang berada di rumah tidak sedangkan tidak menjadi adalah wajib. Karena kurban adalah perintah Allah Subhanahu wa taala dan sunnah Rasul yang syarat dari Imam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fasholli li rabbika wanhar." Artinya, maka salat Abdu wa Mu'min sebelum kurban lakukan sunnah Al-Qur'an yang kuat. Sabda Nabi Muhammad SAW, "Man kana lahu sa'ati wa lam yudhi, fala yaqrabanna musallana." Rawahu Ibnu Majah. Artinya, barang siapa yang berkekuatan harta namun tidak mau berkurban, maka jangan sekali-kali berdiri tempat sholat kami. Hadis riwayat Ibnu Majah. Tidak ada amal yang disukai Allah pada hari raya Idul Adha kecuali menerima hewan kurban. Hewan kurban adalah menjadi pilihan bagi orang yang berkurban ketika melewati surat mustaqim. Usia hewan kurban berikut domba atau kuda minimal usia 1 tahun lebih atau sudah berikan giginya. Artinya sesuai hadis dari Rasulullah SAW. Bersabda, "Yajuzu jada'u min al-ta'am." Udhiyatan rawahu Ibnu Majah. Artinya, sembelihan kurban yang jeda karena itu dibolehkan. Hadis riwayat Ibnu Majah. Karena kucing atau maas berusia 30 tahun lebih. Saking beliau kita berusia 30 tahun sehingga Rasulullah SAW menyuruh untuk mendatangkan satu ekor kurban kibasnya bertanduk. Kemudian domba tersebut didatangkan kepada Nabi untuk kurbankan. Sedikit jelas atau belum paham? Jelas, benar ya. Tapi kita ulang kembali ya. Di sini tadi adalah menjelaskan tentang bagaimana cara berkurban, ya, hewan apa saja yang dikorbankan, bagaimana cara menyembelih, ya. Gitu. Tapi sedikit kita ulas dulu apa sebenarnya pengertian dari korban itu sendiri itu apa? Pengertiannya. Ada yang tahu? Ada yang tahu ya? Dulu zaman Nabi Ibrahim gitu, diberikan cobaan itu untuk menyembelih anaknya. Gitu? Itu pernah dengar tidak? Pernah dengar ceritanya tidak? Hah? Nah, di sini berkorban itu tujuannya itu adalah suatu ibadah, ya, suatu ibadah dengan cara apa? Menyembelih hewan, ya, dengan tujuan apa? Menyembelih hewan ternak, ya, menyembelih hewan ternak dengan tujuannya apa? Mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang dimana tadi sudah dijelaskan, ketika menyembelih hewan kurban itu di tanggal 10 Dzulhijjah, ya. 10 Dzulhijjah sampai batasnya tanggal berapa? 13 Dzulhijjah. Nah, hewan yang boleh digunakan untuk berkorban itu apa saja tadi? Sapi, kambing, domba, itu ya. Berarti ayam boleh tidak? Ikan boleh tidak? Gajah apa buatan? Tidak, ya. Itu dilarang. Yang diperbolehkan adalah domba, kambing, sapi, onta. Kalau kerbau? Kerbau boleh tidak? Kerbau boleh tidak? Tadi dijelaskan tidak kalau kerbau? Hah? Jelaskan tidak? Dibaca pesan tadi? Karena kambing kacang atau maas dengan usia minimal 2 tahun lebih. Yang pertama tadi apa? Artinya, sembelihan domba yang jeda. Yang kedua, kambing. Yang ketiga, sapi. Yang ketiga apa? Hadis yang menjelaskan tentang berkurban dengan seekor domba yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Onta, gitu. Jadi ketentuan dari menyembelih onta, menyembelih sapi, domba, dan kambing itu juga harus tahu umur yang diperbolehkan untuk berkorban. Kalau domba berapa umurnya? Domba itu harus berusia berapa? 1 tahun. Kalau onta? 5 tahun. Sapi minimal berapa tahun? 2 tahun. Kambing berapa? Minimal juga 1 tahun. Itu ya. Ada yang salah jawabannya? Hah? Jadi ya, yang paling harus berusia tua itu onta itu 5 tahun. Kalau sapi minimal 2 tahun. Kalau domba itu 1 tahun. Kalau kambing itu minimal 1 tahun. Nah, di sini juga dijelaskan hewan yang mau dikorbankan itu harus betul-betul sehat ya. Tidak boleh cacat. Cacatnya itu tadi cacat apa? Tidak boleh buta. Kemudian apa? Tidak boleh pincang. Terus? Tidak boleh kurus. Nah, berkorban itu harus cari benar-benar yang gemuk, yang banyak dagingnya, sehat, tidak pincang. Jelas-jelas kita tahu itu hewan tidak pincang dan tidak buta. Tetapi jika hewan
itu pecah, kan biasanya ada tanduknya ya itu. Kalau pecah itu tidak apa-apa. Boleh atau tidak tadi? Termasuk cacat tidak? Termasuk tidak? Dalam bersabda, al-ma'ruf bil ma'ruf yang maknanya jelas-jelas benar. Kedua yang jelas sekali tampak Iya. Ketiga yang tampak Jelas kita tidak boleh. Kemudian tapak kaki secara fisik ya tidak boleh. Pincang. Nah, boleh tetap dibuat dipakai korban. Tadi boleh di apa? Digunakan korban itu jika hewan itu ini dikebiri itu tahu? Kalau korban itu kan harus jantan ya, ini kan tidak boleh. Harus jantan. Dikebiri itu tahu? Dikebiri itu biar tidak apa? Tidak sama. Kalau hewan dikebiri itu biar dia tidak punya untuk apa? Nak jenenge hewan ki orang duwe pikiran dinggo apa sah? Bahasane yo kamen ya. Ya toh? Ben nak jenenge kucing itu masa apa? Nak dhewe iki pengen apa kuwi dirahi. Nah, dirahi. Biasanya kan ngamuk gitu, kudu orang. Nah, iki biasanya dikebiri. Ben orang duwe rasa apa mau? Dirahi. Tapi jadi dikebiri. Jadi gon apa nih? Tempat apa ya? Dia tidak ada. Itu tadi loh, apa itu tadi? Dirahi tadi loh, ya. Itu makanya sih kebiri. Itu masih boleh dibuat untuk korban. Kemudian kalau sapi, kerbau, sapi, domba, kambing, itu bisa ditanduk ya itu. Nah, itu kalau tanduknya pecah, itu juga masih bisa untuk digunakan apa? Tetapi kalau apa anak? Nah, ini mas Bles. Hewan yang putus telinga atau ekornya. Jadi kalau putus telinga, sebenarnya telinganya putus, ekornya putus. Entah itu sengaja atau itu penyakit atau apa itu tidak boleh untuk digunakan korban. Biarpun itu gemuk, tapi posisi putus ekornya, putus telinganya itu tidak diperbolehkan untuk berkorban. Nah, korban itu sendiri ketika berkorban, yang untuk menyembelih hewan itu harus pisau atau golok yang benar-benar tajam. Bukan parang, tidak diperbolehkan ketika menyembelih itu. Nah, itu tidak boleh, karena itu justru menyakiti hewan yang mau dikorbankan. Tetapi yang digunakan ada yang tajam, kemudian sekali set. Bukan parang meter ya, sekali set. Kalau seandainya belum putus, lagi, tidak boleh meter, ya, itu. Kemudian ketika menyembelih harus diperhatikan posisi antara sing nyembelih karo yang disembelih itu menghadap mana? Itu yang pertama. Yang kedua, mata hewan yang mau disembelih itu harus tutup dengan apa? Daun pisang. Itu supaya apa? Biar dia tidak tahu pisau yang akan digunakan menyembelih. Kalau tahu, melihat pasti melompat. Oke. Itu yang pertama. Yang kedua, sebelum hewan itu disembelih, membaca apa lagi? Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian apa? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kemudian apa? Takbir 3 kali. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Terus apa? Terus apa lagi? Setelah sudah membaca itu terus apa? Apa? Nah, mata hewan harus ditutup dengan semacam daun pisang. Jangan menyembelih di hadapan hewan lain. Membaca basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, membaca salat Nabi, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kemudian takbir 3 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, menghadap kiblat baik yang menyembelih maupun hewan yang disembelih. Nah, menyembelih itu di jalur makanan. Jadi ini kan enak toh. Ya toh, jadi otot ya. Dari sini ke sini. Berdoa. Allahumma hadhihi minka wa ilaika fatak qabbar. Fatak qabbar minni ya karim. Yang artinya, ya Tuhanku, hewan ini adalah nikmat darimu dan dengan ini aku bertakaruf kepadamu. Karenanya wahai Tuhan yang maha murah, terimalah takaruf itu. Nah, kalau korban itu dagingnya harus mentah. Dan nanti bukan hanya daging, tapi harus ada apa?
berapa tahun, sapi berapa tahun, ya kan? Itu. Jadi perlu kita ulas sedikit. Korban tadi artinya apa, anak? Korban tadi? Korban tadi apa? Suatu ibadah dengan cara apa? Menyembelih hewan ternak. Dengan tujuan apa? Dengan menyembelih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, hewan yang diperbolehkan untuk berkorban apa sih tadi? Sapi, kambing, domba, unta. Kalau unta berumur berapa tahun? 5 Sapi? 2 Minimal deh. Kalau minimal berarti tidak boleh kurang dari 2 tahun. Kalau unta tadi 5 tahun, ya gue ikut 5 tahun. Nah, sapi kurang dari 2 tahun tidak diperbolehkan. Ya, minimal 2 tahun. 3 tahun boleh tidak boleh karena tidak dari 2 tahun. Oke. Tapi kalau kambing minimal berapa tahun? 1 tahun. Tidak boleh kurang dari 1 tahun. Coba. Kudu 1 tahun. 2 tahun sudah boleh. Ya. Kemudian, kita tanya lagi. Yang digunakan untuk menyembelih itu apa? Atau golok yang harus diangkat dulu. Okay? Biasanya kalau beli itu belum tentu tajam ya. Jadi kalau mau untuk menyembelih korban itu posisi pisang atau golok itu harus apa? Tajam, dikikir, okay? Dikikir, bersihkan. Nah, kemudian kita ulas kembali. Tadi sudah dijelaskan bagaimana tata cara menyembelih. Tata caranya bagaimana? Hewan yang mau sendiri. Menutup hewan supaya dia tidak tahu. Dia tidak boleh menyembelih di hadapan hewan lain. Kemudian apa lagi? Menghadap baik yang menyembelih ataupun yang disembelih. Kemudian membaca apa? Bismillahirrahmanirrahim. Kedua apa? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kemudian baca apa? Berapa kali? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kemudian apa? Bisa apa? Membaca. Kemudian ketika dipotong-potong yang dibagikan itu adalah daging dan sedikit tulang. Gimana? Sudah jelas? Sudah paham? Nah? Sudah paham belum? Pernah berkorban? Nah? Terus sekarang kita mau tanya. Orang yang berhak menerima daging korban itu siapa? Hah? Fakir? Miskin. Terus? Daging korban siapa? Kalau yang berkorban seumpama Tiara korban sapi, dia berhak menerima tidak? Tetapi hanya sepertiga dari jumlah seluruh dari korban. Kalau lebih dari sepertiga harus mengembalikan. Nah, ya, itu yang pertama. Yang kedua siapa? Fakir miskin. Fakir miskin itu bagi mereka yang apa? Tidak mampu ya, keadaan ekonominya dia mesti tidak mampu. Karena apa ya sekarang itu? Rumah yang cuma dari apa? Kalau kerja itu dari bambu itu memang dikatakan tidak mampu ya. Tapi terkadang ya bukan zaman ini sebenarnya itu ini. Jadi harus betul-betul itu yang fakir miskin itu yang dia tidak mampu makan, tapi utamakan, ya. Betul-betul dia tidak punya penghasilan tetap, dia hanya sakitan, bisa kumpul tandur, ya, belum pulih lah itu utamakan itu. Kemudian tidak mampu untuk menghidupi sehari-harinya itu lah, jadikan acuan, ya. Tidak bukan berarti orang yang sudah punya rumah itu tidak mampu, maksudnya bergejek lagi, maupun berbangku, itu belum bisa dikatakan dia mampu. Terkadang dia punya penghasilan tetap, tapi memang dia belum mampu untuk membangun rumah yang layak. Jadi harus betul-betul diperhatikan mana yang berhak dan dikatakan fakir miskin untuk mendapatkan hewan kurban. Kemudian hikmahnya apa kok kita itu?
Kok harus berkorban itu hikmahnya apa? Hikmahnya apa? Kalau kita sudah mampu, ya, kalau kita sudah mampu berkorbanlah. Karena itu bisa membersihkan harta. Ya. Itu bentuk syukur menikmati hidup ini dengan cara berkorban, dengan mendekatkan diri kepada Allah. Nah, hikmahnya apa, anak? Hikmah kamu untuk berkorban. Jadi besok kalau seandainya kamu sudah bekerja, walaupun belum bekerja, tapi kamu sedikit-sedikit menabung dengan niat, ya Allah, entah itu nanti tahun 5 tahun yang akan datang atau 2 tahun yang akan datang, 3 tahun yang akan datang, tapi kamu sudah niat nyala ini, begitu saya kurangnya gitu, niat Bismillah ini cara yang tak berkorban. Walaupun tanpa harus belum bekerja dulu, tak kamu kelas 2 SMP, 2 SMP atau kelas 1 SMA, itu tidak apa-apa. Ya, tapi sudah hikmah niat. Lah, hikmahnya apa? Hikmahnya apa? Kalian berkorban itu hikmahnya apa? Hikmahnya yang pertama, berarti kita menghidupkan sunnah Nabi Muhammad siapa? Ibrahim alaihissalam. Dan Nabi siapa? Ismail alaihissalam. Kemudian apa lagi? Boleh, harus bisa. Kemudian apa lagi? Meningkatkan ketakwaan. Terus apa lagi? Ya. Apa? Mewujudkan sifat apa? Kepedulian sosial. Jadi dengan adanya berkorban, gitu. Berkorban itu kan kita tidak cukup sedikit uang ya, misalnya membeli sapi, membeli kontak. Tapi kan menumbuhkan jiwa sosial kita ini berbagi kepada orang yang tidak mampu, ya, kepada fakir miskin. Nah, dengan menumbuhkan jiwa kemanusiaan, jiwa sosial kita untuk berbagi. Itu tujuannya. Hikmah kita berkorban. Kemudian apa? Menghilangkan sifat tamak dan rakus. Seputar rakus, wah mana sapi sijil, pakai uang, ini tamak rakus. Tapi dengan kita ikhlas, dengan kita niat untuk berkorban, ya, dengan menumbuhkan jiwa kepedulian sosial kita bermurah hati, menghilangkan rasa tamak dan rakus kita. Dengan cara itulah kita bisa mendekatkan diri kepada Allah, meningkatkan ketakwaan kita, menghidupkan sunnah Rasul, sunnah apa? Sunnah siapa? Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Itulah hikmah dari kita berkorban. Jadi dari kita mempelajari pengertian dari berkorban, kemudian tata cara berkorban, kemudian apa saja yang bisa dilakukan untuk berkorban, kemudian cara berkorban, ya, kepada siapa saja korban itu bisa kita salurkan. Kemudian hikmah apa setelah kita melaksanakan berkorban dan kapan pelaksananya korban, kita sudah bahas semuanya, ya anak-anak. Sampai di sini ada yang belum paham, ada yang belum jelas, atau ada yang ditanyakan? Tidak? Alhamdulillah. Tadi juga kita sudah membahas tentang tadi soal-soal yang sudah kalian kerjakan, ya. Jadi setelah kita jelaskan, kalian sudah paham ya, berarti ya usia hewan yang harus dikorbankan itu tadi sapi, kambing, domba, unta, berapa tahun sudah kita pelajari semua, ya. Sudah paham ya anak ya? Sudah jelas? Sudah paham ya? Jadi untuk materi hari ini tentang korban, semoga kalian sudah paham, kalian sudah jelas ya, kalian sudah tidak ditanyakan lagi. Terima kasih sekali, alhamdulillah untuk pelajaran hari ini berjalan dengan lancar. Semoga materi apa yang sudah kita sampaikan bisa tercerna oleh kalian, bisa masuk, bisa paham, bisa jelas ya anak-anak ya. Terima kasih sekali. Karena waktu juga sudah habis. Terima kasih untuk pelajaran hari ini sudah berjalan dengan kondusif, sudah berjalan dengan tertib, tidak ada kegaduhan. Terima kasih sekali lagi anak-anak. Kita ucapkan terima kasih. Alhamdulillahirobbilalamin. Kita tutup pelajaran hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.